Bagaimana dengan homeschooling? Kalau kesimpulan saya, pendidikan para nabi dan orang-orang saleh itu homeschooling. Karena Nabi Ibrahim mendidik anak-anaknya sendiri. Tapi homeschooling bukan model sekarang. Homeschooling model dulu itu ada dua model memang. Jadi homeschooling dalam arti orang tua bertanggung jawab melahirkan anak-anaknya dan mendidik mereka sepenuhnya tanpa ada keterlibatan orang lain. Itu homeschooling di awal-awal itu. Sehingga lahirlah anak-anak yang kemudian mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Sekarang ini model seperti ini hampir-hampir tidak ada. Gak ada seorang bapak gak nyekolahkan anak sekali sama sekali, hanya dididik di rumah sendiri. Hanya saya temukan satu orang, seorang ulama guru saya, istrinya 4, anaknya 19, tinggal dalam satu rumah. Bayangkan itu, 19 anaknya, istrinya 4. Dia gak nyekolahkan di luar. Dan itu di abad modern ini. Saya baru menemukan orang ini, yang lain sudah saya temukan. Bagaimana cara mendidiknya? Dia direkturnya di sekolahan rumahnya itu. Homeschooling betulan nih. Dia direkturnya, istri-istrinya itu dosen-dosennya. Murid-muridnya ya anaknya 19 itu. Kemudian yang paling besar itu menjadi asisten dosen buat ibu-ibunya. Bapaknya hafal Quran, hadisnya ngelontok. Orangnya soleh luar biasa. Masya Allah. Ulama bimaknal kalimah, dengan arti yang sebenarnya. Anak-anaknya yang besar-besar itu rata-rata hafal Quran. Jadi memang homeschooling betul. Itu kalau dia datang membawa anaknya yang disuruh jadi imam anaknya. Ya anaknya hafal Quran. Dia didik sendiri. Ini homeschooling model para nabi dulu. Dan sekarang hampir punah. Kenapa? Karena bapak-bapaknya sibuk. Satu. Yang kedua, karena nggak pecus. Bisanya cuma bikin anak, tapi nggak bisa didik. Nah, nggak tahu yang pertama yang paling banyak atau yang kedua, atau dua-duanya. Akibatnya kemudian dia nggak mampu mendidik dirinya, anaknya sendiri, termasuk saya sendiri. Nggak sempet sudah, waktunya habis. Apalagi diundang, kalau ngundangnya maksa, Ustadz harus datang, jamaahnya udah kumpul semuanya, repot nolaknya. Harus datang, anaknya gimana? Ditinggal. Jadi pendidikan anak ini akibatnya kemudian bisa terabaikan. Karena orang tuanya sibuk. Dia bisa ustadz, dia bisa apa? Pegawai, dia bisa pengacara, bisa pengusaha, bisa apa saja. Termasuk guru. Sibuk. Akibatnya kemudian mencari jalan bagaimana mendidik anaknya ini supaya benar diserahkan kepada guru yang lainnya lewat lembaga pendidikan resmi atau model homeschooling sekarang ini. Artinya homeschooling sekarang ini kan bukan istrinya bapak ibunya sendiri yang didik kan, ya Ustadz Abdul Rashid, nanti Ustadz yang lainnya. Artinya orang lain, bukan bapak ibunya sendiri. Tetapi ada kerjasama antara lembaga pendidikan yang nama homeschooling dengan orang tuanya. Jadi kita lihat dari awal dulu saudara sekalian, sebelum kita lihat yang terakhir ini. Sebab kalau kita yang lihat terakhir ini ngeri sekali, mengerikan sekali. Tetapi harapan orang ingin melahirkan anak yang soleh, yang pinter, ya kemudian yang bermanfaat, itu luar biasa. Ini informasi baru terakhir saya baca berita adanya pendidikan boarding di apartemen tingkat mahal. Ada 3 apartemen, apartemen Kuningan, apartemen Casablanca, apartemen Syahid. Diadakan pendidikan boarding dengan biaya mahal per tahun $10.000. $10.000
$10.000 berapa? 100 juta lebih. Kita mau bikin rumah empot-empotan. Bagaimana mengeluarkan duit sebanyak itu? Ya. Beli motor aja, motor butut. Istilahnya kan. Bulanannya harus bayar 5 juta setiap anak. Tujuannya apa? Untuk mereka ingin melahirkan anak didik yang mempunyai background Islam tetapi bisa berinteraksi dengan kehidupan modern. Itu maksud mereka. Dan mereka siap untuk bayar mahal. Kalau kita lihat homeschooling ini, kalau kemudian mampu bisa melebihi mereka, ngapain mahal-mahal? Mendingan homeschooling begini. Ya. Nah, sekalian kita lihat model homeschooling di masa Nabi Muhammad SAW. Kalau masa-masa sebelumnya nabi-nabi terlalu panjang, waktunya pendek. Ya kan? Kita lihat masa Nabi Muhammad SAW. Nabi mendidik anaknya sendiri. Fatimah, kemudian Zainab, yang lainnya dididik sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemudian cucunya dididik juga oleh Nabi. Itu biasa. Ya, itu merupakan pendidikan para nabi dan orang-orang soleh seperti itu. Tetapi ada model yang kedua, yang model seperti sekarang ini, yaitu adanya seorang bernama Abu Thalhah. Abu Thalhah ini bapak tiri Anas bin Malik. Ya, ibu suaminya Ummu Sulaim. Ibunya siapa? Anas bin Malik, namanya apa? Ummu Sulaim. Bapaknya suaminya meninggal dan Ummu Sulaim ini punya anak termasuk Anas bin Malik ini, Malik bin Nadir. Nah, kemudian ketika Abu Thalhah menikah dengan Ummu Sulaim, itu pun atas izin anaknya. Ya. Atas izin siapa? Anas bin Malik. Maka kata Anas, saya diantarkan oleh ibuku bersama Abu Thalhah. Ini ada dua riwayat yang berbeda. Yang bisa menyebutkan Ummu Sulaim, yang satu menyebutkan Abu Thalhah. Ala kulli hal, diantarkanlah oleh ibunya ini, anak ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Anas bin Malik, anak yang cerdas, didiklah bersamamu ya Rasulullah. Waktu itu umurnya 10 tahun. Ya, jangan-jangan ini juga menjadi ukuran pendidikan yang terbaik untuk homeschooling itu ketika umur 10 tahun. Tapi ada juga yang dididik oleh Rasulullah, yaitu Ibnu Abbas, yang ditempelkan oleh orang tuanya kepada Rasulullah pada waktu dia umurnya 9 tahun.